فمن الأول أي الاعتقادات الكفرية الشك في الله أو في رسوله. Baik, kita mulai. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatih, amin, ila an qal aw fi rasulih asyakku fillahi aw fi rasulih aw asyakku fi rasulih. Masih dalam pembahasan perkara-perkara keyakinan yang salah, yang menyesatkan, yang dapat mengeluarkan seorang muslim dengan keyakinan tersebut dari keislamannya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya jika seorang muslim di dalam hatinya ada keraguan terhadap Allah, maka saat keraguan itu menguasai hatinya, ketahuilah bahwasanya muslim tersebut sudah tidak menjadi muslim lagi, dia sudah keluar daripada keislamannya, atau bahasa kitanya sudah menjadi seorang murtad. Walaupun keyakinan tersebut tidak diucapkan, atau walaupun keyakinan tersebut tidak dituangkan dalam aksi-aksi nyatanya dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi dengan keyakinan semacam ini saja, yaitu ragu terhadap Allah, Allah itu ada atau tidak ada, ragu saja, dia sudah keluar daripada Islam, dia sudah menjadi seorang murtad, na'udzubillahi min dzalik. Ingat nak ya, guru-guru mulia kita, para ulama-ulama mengajari kalau kita mendengar kata riddah atau murtad, maka langsung kita berdoa dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan wal a'yadzu billah atau na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian au fi rasulih, kita akan bahas fi rasulih. Orang ragu pada seseorang, dia muslim, dia seorang muslim, tapi dia memiliki keraguan terhadap Rasulullah SAW. Wal'iyadzubillah. Ragu apakah Rasulullah itu benar seorang Rasul atau bukan seorang Rasul. Awas, ketika keraguan tersebut ada dalam dirinya, maka dia sudah keluar dari Islam. Ingat, awas. Ini keraguan-raguan. Oleh karenanya penting sekali mempelajari ilmu akidah. Jangan dipandang bahwasanya mempelajari ilmu akidah itu hanya karena statusnya atau status hukumnya yang fardu ain. Jangan hanya memandang seperti itu. Betul bahwasanya mempelajari ilmu akidah, yang dengan mempelajari ilmu tersebut kita bisa menjaga atau benar iman kita, benar akidah kita, itu adalah fardu ain. Tapi lebih dari itu ada hal yang penting, faidah yang sangat luar biasa dalam mempelajari ilmu akidah. Apa itu? Yaitu terjaganya iman kita, akidah kita, keyakinan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari agamanya, dari keislamannya. Contohnya ini, ada orang ragu kepada Rasulullah, aneh. Ada orang ragu terhadap Rasulullah, sungguh aneh. Siapapun yang kenal dengan Rasulullah tidak mungkin akan ragu. Kenal yang sebenarnya, bukan sekedar tahu dalam arti mendengar tidak, tapi dipelajari betul.
Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya penting mempelajari sejarah atau biografi Rasulullah SAW agar kita kenal, agar kita betul-betul kenal. Maka lihat, ini saling melengkapi. Agar kita tidak jatuh dan terjerumus dalam keraguan terhadap Rasulullah SAW, maka wajib belajar ilmu akidah. Karena dalam ilmu akidah dibahas kenapa kita wajib meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi, adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Kenapa? Ada di sana hujjahnya yang sangat kuat, hujjah-hujjahnya. Di antara hujjah yang pernah kita pelajari di kitab ini, hujjah yang kita pernah pelajari, karena Rasulullah itu adalah sosok hamba pilihan Allah yang Allah berikan mukjizat sebagai tanda kenabian atau kerasulannya. Kalau kita sudah yakin Rasulullah itu memiliki mukjizat dan mukjizat itu menunjukkan kebenaran beliau sebagai seorang rasul, maka tidak ragu lagi. Maka tidak ragu lagi. Dan pembahasan tentang mukjizat itu ada di mana? Ada di dalam ilmu akidah. Ada dalam ilmu akidah. Dan sudah kami jelaskan, kami uraikan cukup panjang lebar. Kenapa kok namanya mukjizat itu bisa dengan yakin pasti menunjukkan kebenaran seorang rasul. Maka jangan diremehkan oleh kalian, nak. Khususnya anak-anak tafakuh. Khususnya anak-anak tafakuh. Walaupun bukti atau dalil kebenaran seorang Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul itu tidak hanya mukjizat saja, tapi yang inti pokok utama, Nabi, seorang Nabi bisa dianggap benar oleh kita. Tanda atau buktinya adalah mukjizat. Tanda atau buktinya adalah mukjizat. Tapi tidak hanya mukjizat. Ingat, ini pokok mukjizat ini. Ibaratnya ini dalil intinya adalah mukjizat. Tapi selain mukjizat pun ada. Selain mukjizat pun ada. Kami akan bacakan bukti-bukti atau dalil-dalil selain daripada mukjizat yang sudah kita pelajari bersama-sama, yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu betul-betul seorang Nabi. Yakin seyakin-yakinnya beliau adalah Nabi. Pertama, sebagai tambahan daripada mukjizat, kabar kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sudah termaktub dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Dan kitab-kitab yang membahas sisi ini, sisi bahasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kenabiannya, ciri-ciri kenabiannya, akhlaknya, biografinya, akan diutus di akhir zaman, itu sudah ada dalam Taurat dan Injil. Kitab-kitab yang membahas perkara yang disebutkan tadi ini itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Bahkan sampai sekarang dalam perjanjian lama, dalam kalau kita biasa menyebutnya dengan Kidung Agung itu, nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW masih tercantum di situ. Dalam bahasa Ibru, Muhammadim, Muhammad yang agung. Itu ada. Bayangkan.
Itu ada. Kemudian juga dalam Injil itu ternyata nyata sampai sekarang masih sampai sekarang masih tercantum, hanya dalam versi terjemahan bahasa Indonesia dikaburkan. Oleh ulah siapa itu? Oleh ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sudah disebutkan bahwasanya beliau Rasulullah SAW akan memimpin pasukan yang jumlahnya nanti ada 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, iya. Menceritakan tentang siapa ini 10.000 pasukan? Tidak lain dan tidak bukan menceritakan tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hanya lihat liciknya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab merubah makna 10.000 menjadi selaksa. Ini pekaburan, penyesatan ini. Selaksa itu memang maknanya 10.000, itu betul, tidak salah. Tapi menjadi bias untuk orang-orang seperti kita, orang-orang awam. 10.000 itu adalah jumlah pasukan yang Rasulullah bawa ketika melakukan Fathu Makkah. Jumlahnya ada 10.000. Allah. Dengan ciri-ciri yang lain yang masih banyak tentunya. Merujuk kepada pendeta-pendeta dulu, lebih dari 50% pendeta-pendeta yang ada di Madinah Munawwarah saat Rasulullah memproklamirkan diri sebagai seorang Rasul, mereka semuanya beriman. Bukan tanpa dasar mereka beriman. Ini dibahas dalam sejarah, makanya kami saat sebutkan sejarah penting sebagai penguat juga, pelengkap juga, penting sejarah itu. Bagaimana seorang Abdullah bin Salam yang dulunya adalah pendetanya Yahudi yang dianggap sebagai putra terbaik di kalangan Yahudi. Satu ketika pernah ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang sebuah ayat atau satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di sini kama ya'rifuna abna'ahum. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Yang dekat sini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini lengkapnya. Kalau Ustaz hanya menyebutkan mahal syahid, artinya pembahasan intinya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lihat, perhatikan. Mereka itu para ahlu kitab, Al-Quran menyebutkan mereka ahlu kitab ini, Taurat dan Injil, mengetahui dan kenal. Ya'rifunahu, ya'rif itu kenal. Kenal siapa? Kenal Rasulullah SAW. Sebagaimana atau seperti mereka kenal anak-anak mereka. Allah. Abdullah bin Salam pernah ditanya tentang kebenaran ayat ini. Apakah betul orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya para pendeta-pendetanya itu, kenal Rasulullah SAW seperti kenalnya mereka kepada anak-anak mereka? Siapa yang gak kenal anaknya coba? Mesti kenal kan? Apa jawaban Abdullah bin Salam? Betul. Bahkan kami lebih kenal Rasulullah daripada anak kami sendiri. Dari mana itu? Ada dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Ini juga bukti. Ini penting sejarah itu. Penting sejarah itu.
Belum lagi kita bahas nanti kisah tentang sekelompok orang yang datang dari negeri Habasyah yang beragama atau yang mengikuti Nabiullah Isa yang masih murni saat itu. Datang kepada Rasulullah hanya untuk memastikan, meyakinkan diri mereka bahwasanya Rasulullah adalah Rasul yang diutus akhir zaman. Dan setelah mereka bertanya tentang ini dan itu satu dua permasalahan, setelah itu mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Ternyata sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Bahkan seorang Adi bin Hatim, yang dulu sempat tidak suka terhadap dakwahnya Rasulullah. Adi bin Hatim ini adalah bisa dibilang kalau sekarang pendetanya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah Munawwarah, Adi bin Hatim tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah, kemudian hijrah ke negeri Syam. Yang di sana banyak sekali kaum Nasrani. Lama kelamaan Adi bin Hatim memperhatikan Rasulullah, terus diperhatikan dakwahnya, perhatikan perangainya, diperhatikan bagaimana para sahabatnya, diperhatikan syariatnya. Akhirnya Adi bin Hatim ingin menguji Rasulullah SAW dengan langsung dengan diri sendiri, langsung dengan sendirinya. Jadi pengen beliau sendiri yang uji kebenaran Rasulullah. Datang dari negeri Syam sana hanya untuk menguji apakah Rasulullah ini adalah Rasul yang dijanjikan oleh Allah, yang tertulis dalam kitab mereka, yang akan muncul di akhir zaman atau bukan. Nah, perhatikan. Adi bin Hatim datang menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah saat itu kebetulan Rasulullah ada di masjid. Dan Adi bin Hatim bertemu dengan beberapa sahabat, menyatakan ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghampiri Adi bin Hatim, berbicara dan Rasulullah ajak ke rumah beliau. Apa yang terjadi? Di perjalanan Rasulullah ke rumah beliau, padahal jaraknya dekat, sangat dekat bahkan. Di jalan tersebut ada orang yang sepuh, yang jalannya tertatih-tatih, pelan-pelan sekali kalau jalan pelan. Dan Rasulullah dengan sabarnya berjalan di belakang orang sepuh tersebut, orang tua tersebut. Dengan sabar. Kakinya. Lalu sini. Nah. Sabar dan pelan-pelan. Sudah sekian lama kemudian Rasulullah mengajak bicara. Orang tersebut mengatakan apa di antara yang dibicarakan, apa yang bisa dibantu, ada hajat apa dan seterusnya. Bayangkan. Adi bin Hatim mengatakan, wahid, ini tanda pertama, kata Adi bin Hatim. Ini tanda yang pertama. Kalau bukan seorang Rasul, seorang pemimpin biasa, kalau ngelihat di depannya di jalannya ada yang menghalangi, mesti akan disingkirkan. Ya lihat ya, coba di negara kita ini, di negara kita ini, kalau ada mobilnya ini mobil penguasa, mobil pemimpin kepala daerah kita, itu biasanya ada tanda khusus, kita diperintahkan diinstruksi untuk minggir, kan gitu ya. Enggak bakal sabar ngikuti kita, enggak. Walaupun kita tahu dan berhusnudzon beliau ada kegiatan penting, iya. Tapi beda dengan Rasulullah, sabar saja ngikuti. Sesampainya di rumah, rumahnya Rasulullah SAW itu jangan digambarkan rumah mewah, rumah sangat-sangat sederhana. Adi bin Hatim diperintahkan untuk duduk, dipersilahkan duduk oleh Rasulullah. Dan di situ terdapat bantal di rumah tersebut, satu saja, ada satu bantal yang mana
isi bantalnya itu rumput-rumput kering gitu. Bukan foam kalau di kita ya. Kalian tidurnya kan kasurnya di atas, kasurnya isinya apa? Foam empuk, masya Allah. Makanya kadang sering bablas. Bantal satu, kemudian Rasulullah menyerahkan kepada Adi bin Hatim, anta ijlis alaiha. Wahai Adi bin Hatim, duduklah kamu di atas bantal ini. Adi bin Hatim terkaget-kaget, loh, cuman ada satu dan beliau adalah seorang pemimpin, kemudian menyerahkan kepadaku tamu yang dari luar. Ini nggak mungkin pura-pura, nggak mungkin ini kalau bukan orang yang memang luar biasa. Kalau bukan seorang Rasul nggak mungkin seperti ini. Sedang dalam keadaan berkecamuk dan bingung seperti itu Adi bin Hatim, tiba-tiba Rasulullah, wahai Adi bin Hatim, engkau dulu membenci Islam, di antara sebabnya karena Islam menghapuskan 1/10. Jadi dalam agama mereka itu ada yang dibuat-buat, yaitu 1/10. 1/10 pokoknya ada seperti model zakat begitu yang diberikan kepada para pemimpin-pemimpin agamanya. Kemudian yang kedua, karena engkau melihat dulu Islam itu pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Kata Rasulullah, demi Allah, nanti akan ada satu istana di negeri Babilonia. Istana putih yang akan dikuasai oleh umat Islam, dan umat Islam ini akan menjadi umat yang besar dan kaya raya. Cukup. Dan bahkan beliau menyebutkan tandanya nanti akan ada orang berjalan dari jarak jauh menuju Mekah sini dalam keadaan aman ketika Islam berkuasa. Aman sekali. Adi bin Hatim saat itu yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sesungguhnya, rasul yang sesungguhnya. Lihat, ini banyak tanda-tanda lain. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sungguhnya, yang kita yakin sekali dengan banyak dalil. Kisah tentang seorang Salman Farisi, seorang sahabat mulia. Sayyidina Salman Al-Farisi ini, Sayyidina Salman Farisi berasal dari mana? Persia. Beliau dan keluarga beliau dulu adalah penyembah api abadi. Mereka menyembah api, menuhankan api. Cuma seorang Sayyidina Salman Farisi ini fitrahnya salimah, fitrahnya selamat. Sehingga beliau ini mencari-cari agama yang benar, Tuhan yang benar untuk disembah. Kemudian tertarik dengan, ketika beliau keluar, tertarik dengan sekelompok orang yang sedang melakukan ritual ibadah, dan ternyata sekelompok orang tersebut adalah orang Nasrani. Beliau tertarik dan mengikuti kelompok tersebut, dan merasa nyaman beribadah, merasa itu adalah agama yang benar. Dan memang Nasrani saat itu masih banyak, artinya yang otentik, yang murni, yang asli. Ikut seorang pendeta, ternyata seorang Sayyidina Salman Farisi dikecewakan oleh pendeta ini. Pendeta ini menyuruh ayo infak, tapi infaknya ditimbun oleh dirinya. Kemudian mencari-cari lagi siapa yang bisa beliau ikuti. Ketemu dengan pendeta yang alim pada zamannya, pada masanya. Diikuti terus. Ketika pendeta ini sakaratul maut, detik-detik terakhir dalam hidupnya, Sayyidina Salman Farisi minta wasiat. Siapa yang harus aku ikuti di kemudian hari? Kata pendeta ini, ada seorang pendeta namanya Fulan di negeri ini, silahkan kamu datang ke sana. Didatangi pendeta ini, ikut terus sekian lama, diikuti sekian lama. Hanya pendeta ini setelah diikuti sekian lama, dalam keadaan sakaratul maut,
Sayyidina Salman Farisi lagi-lagi meminta wasiat untuk ditunjukkan kepada orang yang bisa beliau ikuti. Nah, untuk ditunjukkan kepada orang yang bisa beliau ikuti. Kata pendeta ini, saat ini di muka bumi tidak ada orang yang tidak ada orang yang benar. Orang itu pendeta-pendeta sudah banyak yang menyimpang dan seterusnya. Tapi saat ini adalah masa di mana Nabi akhir zaman muncul. Masa di mana Nabi akhir zaman muncul. Disebutkan di daerah mana nanti Nabi tersebut akan berdakwah di daerah yang disebut dengan Yathrib, sekarang dikenal dengan Madinah Munawwarah. Allah. Adakah tandanya? Kata Sayyidina Salman Farisi. Oh, ada tandanya. Apa itu tandanya? Tanda yang pertama, Nabi tersebut tidak akan menerima sedekah. Ini tanda pertama. Tanda yang kedua, Nabi tersebut tidak akan menolak hadiah, artinya memakan hadiah, menerima hadiah. Tanda yang ketiga ada khatmun nubuwah, ada stempel kenabian di punggung atasnya sini, pundaknya beliau. Sangat bergembira Sayyidina Salman Farisi. Singkat cerita, akhirnya beliau melakukan perjalanan. Tapi subhanallah, ketika melakukan perjalanan ikut satu kafilah, ternyata beliau ditawan dan dijual. Bayangkan, dijadikan budak. Tapi walaupun dijadikan budak, masih terus mencari-cari tentang kabar Rasulullah SAW. Sampai satu ketika beliau naik, kebetulan saat itu beliau bekerja ngambilin kurma begitu. Ketika naik di pohon kurma, beliau dari jauh mendengar, melihat ada segerombolan orang, dan orang tersebut kok berbeda dan seperti ada yang sedang dibicarakan dan seterusnya. Ia bertanya kepada orang lain, siapa itu? Oh, itu adalah Muhammad bin Abdullah, orang yang ngaku-ngaku sebagai Rasul. Saat itu begitu. Beliau langsung gemetar dari atas kurma dan tidak kuat, langsung turun ke bawah. Bahkan dikabarkan sampai terjatuh. Karena ini yang beliau cari. Beliau mencari cara bagaimana untuk membuktikan tiga tanda itu. Akhirnya beliau berikan kurma sebagai sedekah di depan Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan apa kepada para sahabatnya? Makanlah kalian semuanya. Makanlah kalian semuanya sedekah ini. Tapi Rasulullah enggak makan, megang tangannya enggak makan. Kata Sayyidina Salman Farisi, ini tanda pertama. Kemudian sekian lama dikasih lagi kurma, tapi ini sebagai hadiah. Kata Rasulullah, ayo kepada sahabatnya, ayo makan. Dan Rasulullah ikut makan. Ini tanda yang kedua. Tinggal satu lagi tanda terakhir. Apa itu? Khatmun nubuwah, stempel kenabian. Ketika Rasulullah sedang ada di sebuah perjalanan, Sayyidina Salman Farisi ini mengikuti begitu. Kemudian mendekat. Kata Rasulullah, mendekatlah. Kemudian Rasulullah membukakan kerah bajunya, mengatakan, bukankah ini yang kamu cari? Sambil memperlihatkan khatmun nubuwah. Ternyata Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah, ada hamba Allah yang sedang mencari kebenaran, yaitu seorang Sayyidina Salman Al-Farisi. Setelah itu Rasulullah SAW nangis bahagia sambil memeluk Rasulullah SAW, dan saat itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Banyak sekali tanda-tanda itu. Dan ini kan kami ingin bacakan mungkin di pertemuan yang akan datang, karena kita harus mulai masuk dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tanda-tanda atau bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Intinya ingat, orang yang ragu akan kenabian Rasulullah, keraguannya tersebut akan mengeluarkannya daripada keislamannya, daripada agamanya, menjadi seorang murtad. Nauzubillahi min dzalik. Maka perkuatlah dengan belajar ilmu akidah, dengan banyak baca